Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Coba sebelum kita mulai belajar, kelasnya dirapikan dulu. Kalau ada sampah di bawah mejanya dikutip. Kalau meja-mejanya belum rapi, dirapikan dulu coba, Nak. Sudah? Udah bisa kita belajar, doa dulu ya. Coba silakan ketua kelas, pimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu bisa? Sania Aziza, Hadir, Bu. Prita Angelia, Dwi Sapitri, Intan Nur Aini, Putri Salsabila, Alia Febriani, Asyas Irania, Devi Anggraini, Siti Barokah, Mona Sintia, Yuda Utama, Hafiz Maulana, Revaldi Yogi, Haris Jayadi, Gilang Ramadan, Alvin Syahri, Royhan, Anissa Fitri, Indrajit Sapriansyah, Rangga Pratama. Oke, sudah semua ya Ibu absen ya? Oke, sebelum kita belajar, Ibu boleh nggak ngasih motivasi dulu nih untuk kalian nih? Boleh. Jadi Nak, Imam Syafi'i itu pernah berkata, barang siapa yang malas merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Artinya apa? Berarti wajib bagi kita untuk terus belajar. Tapi sebelum belajar, ice breaking dulu, boleh? Boleh. Nah, aturannya adalah kawan sebangkumu adalah lawanmu. Berdiri dulu. Yuk, berdiri dulu. Oke? Letakkan pulpen di tengah-tengah antara kau dengan kawan sebangkumu. Oke? Kalau Ibu bilang clap, berarti tepuk tangannya. Kalau Ibu bilang boom, berarti pukul mejanya. Kalau Ibu bilang pen, ambil pulpennya. Siapa yang di luar ngambil pulpennya, dia pemenangnya. Oke? Bisa? Ready? Clap. Clap. Boom. 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 Clap. Pen. Oke ya, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Oke, letakkan lagi, letakkan di tengah-tengah, di tengah-tengah. Oke. Ready? Clap. Clap. Boom. 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 Clap. Pen. Oke. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, silakan duduk. Udah bisa fokus? Oke. Ibu mau bertanya dulu nih sama anak-anak Ibu semuanya. Bisa? Nah, kira-kira pernah nggak kalian itu bertemu atau berinteraksi dengan orang yang berbeda daerah atau suku dengan kalian? Pernah. Oke, siapa yang pernah bertemu dengan orang yang berbeda suku? Angkat tangannya coba. Oke, silakan Sania. Saya pernah bertemu dengan suku Batak. Itu saya sama beliau itu beda dari cara bahasa, cara budaya, adat istiadat, dan juga cara kita berinteraksi atau berkepribadiannya juga beda, Bu. Berbeda-beda ya. Terus Nak, menurut kalian nih, penting nggak bagi kita untuk menghormati orang yang berbeda suku atau budaya dengan kita? Penting ya Nak? Oke, makanya oleh sebab itu hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang pengantar antropologi. Itu dia. Nah, adapun di sini tujuan dari materi hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menguraikan permasalahan budaya dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan studi kasus,
peserta didik dapat menelaah konsep budaya lokal dan relevansinya dalam antropologi. Yang ketiga, melalui kegiatan studi kasus, peserta didik dapat menganalisis pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal. Yang keempat, melalui kegiatan studi literatur, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan menganalisa secara kritis sebagai aspek cakupan atau ruang lingkup antropologi. Yang kelima, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat mengupayakan pemecahan masalah dari permasalahan antropologi. Yang keenam apa? Melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil belajar tentang materi pengantar antropologi. Nah, di sini ada asesmennya. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga ada sikap. Jadi nanti selama belajar ini asesmen-asesmen yang akan Ibu nilai, oke? Tapi sebelum belajar, bisa kita pretest dulu? Bisa. Oke. Ready? Buka HP-nya, Nak. Dibuka HP-nya. Quizzes. Dibuka quizzesnya. Bentar ya. Sudah masuk? Silakan join. Kodenya 394843. Waiting for participant. Ayo silakan muncul. Oke, satu partisipan masuk. 2, siapa lagi? 4. Oke, lanjut terus. 7. Mana lagi yang lain? Silakan masuk. Oke, Hafiz sudah masuk ya. Siapa lagi nih? Dwi udah masuk. Siapa lagi? Sania. Oke, udah 9. Siapa lagi? 9 sudah masuk. Segera. Siapa lagi, Nak? Oke, rombongan kalian datang ya. Oke, Gilang. Oke, siapa lagi? Yuda udah masuk. 13, 14. Oke, Rohan udah masuk ya. Siapa lagi? Yuk, 16. Siapa lagi? 4 lagi. Alvin udah masuk 17. Oke, lanjut. Indra udah masuk. Oke. Yuda sudah masuk. Siapa lagi, Nak? 18. Oke, lanjut. Siapa lagi? Revaldi. Devi udah masuk ya. Oke. Yang lain 2 lagi? Sudah? Udah masuk? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, go. Oke. Alvin memimpin ya. Alvin tampan nggak tuh? Oke. Gila. Oke, Alvin naik ya. Terus. Naik terus. Revaldi, juara bertahan. Ayo Alvin yang tampan. Oke, Revaldi ya. Oke, Intan naik tuh, juara 2. Lanjut. Posisi kedua Intan ya. Oke, Revaldi. Tak terkalahkan ini Revaldi. Oke, Alia naik posisi kedua. Intan turun nih. Hafiz. Oke. Posisi kedua Hafiz ya. Siapa lagi? Oke. Silakan. Intan posisi pertama, tidak terkalahkan ya. Gila, oke. Hafiz naik posisi kedua. Siapa lagi? Sania naik ke posisi 3. Oke, Sania posisi pertama. Siapa lagi, Nak?
Ayo naik, Gilang anak baik nggak tuh? Oke, lanjut. Habis? Sudah semua mengisi? Udah selesai semua ngisi? Oke, kita end ya. Kita lihat siapa pemenang ya. Oke, posisi pertama. Oh, ketiga Hafiz, kedua Intan, yang pertama Sonia. Bagus ya. Kita lihat nanti ya, pemenangnya ini masih yang bertahan juga atau enggak di tes nanti, di post tes nanti. Oke. Kita lanjut ke materi kita. Oke, Ibu mau nanya dulu nih sebelumnya. Kira-kira, pernahkah terpikirkan olehmu keinginan untuk mengungkap mengapa sih kita itu harus meneruskan budaya yang diwariskan? Emang dampak positifnya apa? Pernah nggak? Pernah. Pernah nggak terpikirkan oleh kita? Pernah, Bu. Pernah. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa kita harus meneruskan budaya? Oke, silakan Sonia. Kenapa kita harus meneruskan budaya adalah karena itu adalah ciri khas dari bangsa kita, Bu. Sehingga perlu diteruskan agar tidak punah ataupun tidak hilang. Iya, penting berarti ya. Oke, di sini ada gambar, Nak. Ada gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua. Coba direpresentasikan dulu nih, gambar pertama di gambar apa sih? Gambar manusia purba. Kira-kira ini menggambarkan apa, Nak? Teori evolusi ya? Evolusi ya? Iya, Bu. Evolusi itu apa, Nak? Perubahan. Perubahan. Siapa sih yang mengungkapkan teori evolusi itu, Nak? Siapa? Darwin? Charles Darwin. Apa kata Charles Darwin, Nak? Bahwasanya manusia itu dari kerang mereka berevolusi, makanya terbentuklah manusia yang seutuhnya seperti yang sekarang. Oke, coba yang kedua ini, Nak. Nah, ini gambar apa, Nak? Gambar tari-tarian. Ibu tanya dulu, ini tarian apa, sayang? Tari Melayu. Tari Melayu dari mana? Dari Riau. Ini tari apa? Tari tortor dari mana? Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara. Ini tarian apa? Tari piring dari mana? Sumatera Barat. Pernah nggak kalian lihat ini di daerah kita? Pernah, Bu. Pernah ya? Mungkin ada yang pernah mempraktekkan tari-tarian ini mungkin? Pernah. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita literasi dulu. Oke, coba dibaca bukunya. Di bab 1 itu ada pengantar antropologi. Coba dibaca dulu bukunya, Nak. Ibu kasih waktu ya, 2 menit ya, baca bukunya ya. Oke, silakan literasi. Oke, sudah literasinya? Sudah, Bu. Sudah belum? Sudah, Bu. Ini Ibu mau nampilin video dulu, boleh nggak? Boleh, Bu. Boleh ya, ada video yang harus kalian tonton. Pernahkah kalian berkunjung ke suatu tempat, melihat orang-orang yang berbeda suku dengan kita? Dan mengapa sih itu bisa terjadi? Dan apa sih ilmu yang mengkaji tentang fenomena tersebut? Mari kita simak antropologi. Sekitar abad 15 sampai 16, bangsa-bangsa di Eropa mulai menjelajahi dunia. Dan ingatkah kalian dengan seorang penjelajah dunia yang berasal dari Italia? Dia menyeberangi Samudra Atlantik sampai ke benua Amerika
pada tanggal 12 Oktober 1492. Ia adalah Christopher Columbus. Dalam perjalanannya, ia banyak menemukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak ia dapat di daerahnya. Sehingga kisah-kisah perjalanan mereka ditulis pada buku harian atau catatan perjalanan. Mereka mencatat segala sesuatu pada suku-suku yang mereka temui, baik itu budaya, ciri fisik, susunan masyarakat, hingga bahasa dari suku asing tersebut. Maka dibuatlah etnografi. Dari etnografi inilah mulai bermunculan banyak ilmu pengetahuan. Salah satunya ialah antropologi. Dari ilmu antropologi, kita belajar tentang manusia, baik itu budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Istilah antropologi ini berasal dari dua kata, yaitu antropos dan logos yang berarti kata. Antropologi juga memiliki tujuan, yaitu untuk mempelajari budaya-budaya dalam suatu bangsa dan sikap perilaku dalam membangun masyarakat tersebut. Dan tanpa kita sadari, kehidupan sehari-hari kita adalah sebuah ilmu antropologi. Kita berkomunikasi, berinteraksi, membantu satu sama lain, serta melestarikan budaya atau adat istiadat yang ada di daerah kita adalah sebuah objek kajian dari ilmu antropologi. Ilmu antropologi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah antropologi fisik, dan yang kedua adalah antropologi budaya. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang terus berkembang dan berevolusi dari zaman ke zaman, sehingga ditemukan berbagai fosil-fosil manusia purba yang selalu berbeda berdasarkan waktu dan tempat ditemukan fosil tersebut. Dan antropologi budaya mempelajari tentang budaya manusia atau cara hidupnya dalam masyarakat, sehingga apa yang kita lakukan sehari-hari ini termasuk dalam sebuah ilmu antropologi budaya. Dalam kasus virus corona yang menyerang seluruh dunia ini, ilmu antropologi juga berperan penting dalam mencegah penyebaran virus ini, yaitu dengan perubahan budaya atau kebiasaan manusia yang semula mereka jarang keluar rumah menggunakan masker dan jarang mencuci tangan sebelum memegang benda-benda umum. Sekarang sudah harus menggunakan masker jika ingin keluar rumah, mencuci tangan sebelum memegang benda-benda di tempat umum. Oleh karena itu, ilmu antropologi sangat penting dalam menopang kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi manusia yang berbudaya dalam masyarakat. Terima kasih. Oke. Itu dia. Tadi video tentang antropologi. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Tadi kan kalian sudah merepresentasikan gambar. Terus udah literasi. Terus udah lihat video juga. Jadi kesimpulannya antropologi itu apa, Nak? Silakan. Oke. Menurut saya, antropologi itu adalah ilmu yang mengajarkan kita semua untuk mempelajari sikap, sifat, dan perilaku serta budaya manusia di lingkungan masyarakat yang nantinya akan dapat beradaptasi dari waktu ke waktu sehingga kita dapat memahami dan menghargainya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya kita buat kelompok. Bisa? Oke, peraturannya kayak gini. Ibu bagi satu kelompok itu isinya 5 orang. Berarti ada 4 kelompok. Silahkan kelompoknya ditentukan oleh dirimu sendiri. Mau sama siapa aja bebas. Silahkan kelompok dibentuk. Ayo, segera. Oke. Yuk pindah. Oh iya, silakan. Oke. Iya, nggak apa-apa, biarin aja. Oke, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kami kelompok 4 ya.
Kelompok satu, kami kelompok 4. Kami 4. Oke, kalian kelompok 4. Kelompok 1 di mana? Oke, kelompok 1. Kelompok 2 di mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3 di mana, Nak? Oke, kelompok 4 di mana, Nak? Sini, Bu. Oke, kelompok 4. Sudah terbentuk kelompoknya, Nak? Ya, Bu. Sudah terbentuk kelompoknya. Silakan duduk, Rehan. Kesini lagi, Chef. Apa yang ada di depan sini? Barcode. Berarti harus ngeluarin apa? Keluarkan HP-nya. Oke, Nak. Nah, sebelum di-scan barcode-nya, Ibu kasih tahu dulu. Di dalam barcode ini ada studi kasus. Jadi studi kasus itu yang harus kalian pecahkan per kelompoknya. Bisa, Nak, Ibu? Bisa, Bu. Oke, silakan di-scan barcode-nya. Bisa tolong kirimkan linknya aja. Sudah masuk? Oke, bisa? Bisa masuk yang lain? Rehan bisa masuk? Asya bisa masuk? Yang lain nggak bisa masuk? Bisa, Bu. Tampaknya Putri masuk. Oke. Oke, udah masuk semua ya kelompok ini ya. Oke, kelompok kalian udah masuk belum? Udah? Ada yang terkendala? Bisa semua? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Udah masuk, Nak. Bentar ya, Ibu tunjukkan dulu isi barcode-nya. Apa yang nampak di situ? Apa yang muncul? Apa yang terlihat, Nak? Kasus 1 sampai 4. Studi kasus 1 sampai 4. Sebentar ya. Seperti ini tampilannya bukan? Iya, Ya, seperti ini tampilannya. Nah, tapi sebelum Ibu jelaskan cara pengisiannya, Ibu bagi dulu LKPD-nya ya. Di sini ada LKPD, lembar kerja pada siswa. Cara mengisinya melalui instruksi yang nanti Ibu berikan, oke? Oke, Bu. Kelompok 2, kelompok 4, oke, kelompok 1, kelompok 3. Oke, Ibu pingin dulu boleh? Bentar, Ibu jelaskan. Oke, nah, nampak semua? Nampak semua? Di situ ada lembar kerja pada siswa atau LKPD. Silakan diisi kelompok berapa? Misalnya kelompok 1 silakan diisi di sini kelompok 1. Nama-nama kelompoknya siapa-siapa aja, nama-nama kawannya dimasukkan, diisi semua. Oke, di sini cara pengerjaannya diperhatikan. Nomor 1, tuliskan identitas pada tempat yang telah disediakan. Kemudian ikuti langkah kegiatan berbasis masalah dan isilah bagian yang rumpang. Nah, ini dia, ada bagian yang rumpang di belakang. Coba dilihat LKPD-nya. Di belakang ada bagian yang rumpang, berarti harus diisi. Oke. Selanjutnya, diskusikan pemecahan masalah dengan teman sekelompokmu. Berarti harus tanya jawab, harus diskusi. Semuanya harus bergerak aktif, harus berperan aktif. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya, tuliskan hasil kegiatan yang telah disediakan, simpulkan kegiatan belajar yang telah dilakukan, dan presentasikan hasil diskusi semenarik mungkin. Nah, waktu pengerjaan LKPD ini harus dibatasi. Kalau Ibu buat 25 menit bisa? Bisa, Bu. Bisa ya, berarti dalam waktu 25 menit LKPD-nya harus sudah selesai dikerjakan. Baru kita presentasi. Bisa, Nak, Ibu? Bisa, Bu. Oke. Di situ kan ada studi kasus pertama. Benar, nampak? Ada studi kasus pertama. Skenario masalah upacara Tedak Siten dalam tradisi Jawa. Berarti ini soal untuk kelompok 1. Kemudian yang kedua itu ada pergeseran tradisi dalam era modernisasi. Berarti ini untuk kelompok 2. Kemudian ada studi kasus ketiga itu apa? Pergeseran budaya. Berarti untuk kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir ada skenario tradisi mangupah dalam masyarakat Batak. Berarti untuk kelompok 4. Paham, anak Ibu? Paham, Bu. Ada yang mau ditanya? Tidak? Oke, dalam waktu 25 menit terhitung dari sekarang, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Oke. Silakan.
Hmm? Ini Ini untuk yang sana. oke, silakan dikerjakan. Nah, silakan dikerjakan. Yuk, Ini juga kerjakan untuk LKPD-nya. kalian baca-baca ya. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. 25 menit ya. Ya, Bu. Yo, diskusi, dilihat, ditanya. Let's go. Oke. Iya. Ya kan masalahnya ini aja ya kan. Dampaknya juga aja. Dampaknya juga ini aja. Kayaknya lebih singkat juga solusinya gitu. Kalau yang dipelajari juga kayaknya itu lebih cocok ya kan. Ya tulislah bagian mulut aja. Gak apa-apa. Yang penting benar tuh jawabannya. Ruang ada di sini. Nanti yang maju. Ada Duri sama Rayu. Nanti jangan lupa nanya ya. Depan juga. Iya. Hanya Silakan dikerjakan. sebelumnya Ada kendala? Di mana kendalanya, Nak? Nggak ada, aman. dampaknya tuh Oke, aman. identitas budaya. Ada kendala? Nggak ada, aman semua? Aman. Jadi semua jawabannya kan kita hafal ya. Aman? Ada yang mau ditanya? Ada kendala, Nak? Nggak ada? Oke, aman ya, aman ya. Oke, silahkan. Kalau ada kendala, silakan bertanya ya. Iya, Bu. Kalau ada yang bingung, silakan ditanya.
Apa masalah ya? Kenapa? Baik. Oke, sudah jalan 10 menit ya. Gimana? Udah ada? Gimana? Oke, udah ada? Oke. Yang ini gimana, Nak? Udah ada? Mana yang ini? Yang ini udah ada, Nak? Udah ada? Udah dikerjakan? Udah? Ada masalah? Oke, nggak ada ya. Yang lain gimana, Nak? Ada masalahnya? Nggak ada. Yang ini bagian ini udah dikerjakan belum? Udah ya. Oke, aman ya. Oke. Kalau lagi masalah? Kenapa? Nggak apa-apa lah. Tengok di sini kan ada juga di sini. Coba dibaca diskusi sama kawannya, coba. Kenapa, ada masalah? Nggak apa-apa. Ada masalah? Yang lain nggak ada masalah? Aman? Oke. Ada kendala di mana? Rehan, ada kendala? Aman. Kami juga nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Aman ya? Ada yang bingung? Aman, Pis? Ada yang bingung? Nggak ada? Oke. Indrajit, ada yang mau ditanya? Apa, Lang? Bagian mana, Lang? Oke, Mona, aman, Mona? Aman. Namanya? 15 menit lagi ya.
Mereka pertanyaan untuk kelompok lain aku siapkan. Pasti tidak dekat. Orangnya coba aku lihat pertanyaan. Ada masalah. Simon. Apa ya? Model semalam Mona kelompok tiga. Apa tiga? Sama Devi, Devi. Kan sama Devi. Apa nih? Ini nah. Layankan jangan. Sepuluh menit lagi. Mona udah yang Mona. Iya, yang kami. Sama berapa deh? Aman. Siswa dari sana kita pilih akses gimana Aman Yuda. ini Oke. tapi nggak aku tulis lagi soalnya udah bertambah udah 5 juta nanti 5 juta gak buat sama itu belum merah makanya belum betul beda aku udah jalan nggak ada loh ini kita kerjakan nanti ya besok nanti lah aku tetap sama-sama iya tapi aku 2 hari ini belum ada belajar soalnya pindah kan habis lepasnya dulu sakit dia dan 2 hari aku mau
misi sakit. Iya. Bukan, jadi itu tracker kita kalau 2 hari nggak belajar gitu kan, nantinya sakit lesu gitu. Aku sakit itu. Saya sakit waktu akhirnya nggak belajar. Kira kan hari itu sakit. Kan biasa hari juga kayak gitu. Nggak belajar. Ini dia pas jawaban kita ya. Mudah-mudahan lancar. Habis tadi kan saya belum hafal. Kenapa? Yang ini aja ya. Gimana progresnya sejauh ini? Sudah Bu. Bisa? Bisa Bu. Kayak 10 menit lagi ya. Oke, yang belum disegerakan. Hafal dulu ya, Bi. Biar maju tak tetap. Jangan lupa kelompoknya dibuat, nama-nama kelompoknya juga diisi. Jangan lupa. Ya Bu. Nanti fokus sekali kalian mengerjakan tugasnya. Ya Bu. Dampak dari adanya ini terjadinya relasi atau langsung ke identitas budaya dengan semakin dan tradisi bagi anak mulai budaya yang dampak dan terkandung dalam ritual tersebut mulai mudah di kalangan masyarakat muda. Ini mengakibatkan hilangnya identitas dampak secara bertahap dan perlahan. 5 menit lagi ya. Solusi yang dapat kami berikan adalah dengan cara menceritakan kehidupan budaya dalam pembataan antara rumahnya sebagai kesamaan penuh kesehatan kembali nilai-nilai tradisi apalagi kepada generasi dan kali dan kelompok yang membutuhkan pelajaran ke dalam kurikulum sekolah. Udah selesai kelompok kalian? Gak ada masalah. Udah dijawab semua? Oke. Udah ketemu solusinya? Udah ketemu solusinya. Kelompok kalian gimana? Udah sejauh mana prosesnya? Kami udah Bu, tinggal hafal-hafal gitu biar mereka ya Bu. Bagus. Biar Biar lebih bagus ya. gagap, Bu. Iya, biar gak gagap Tapi ya. jawaban kami udah pasti Bu. Udah pasti jawabannya? Udah pasti. Udah ketemu solusinya? Sudah Bu. Oke, bagus. Susah nggak permasalahannya? Kami enggak Bu, karena di kehidupan kami kan sekitar sehari-hari ada bahasa. Iya, adat Batak. Jadi udah biasa lah ya. Kalian sedikit susah. Pukul orang Susahnya di mana? tidak sih.
Agak susah. Permasalahan sama dampak. Kalian tentang apa tadi? Tedak sitten ya, orang Jawa. Biasa orang Jawa rupanya sekali dengan kalian nggak ada. Nggak ada Jawa. Nggak pernah nengok tedak sitten. Nggak pernah nengok tedak sitten. Jadi nggak tahu tedak sitten apa. Oh, jadi baru ini dipelajari. Berarti harus belajar antropologi kita kan? Biar ngerti kalau yang tedak sitten itu apa sih, fungsinya apa, kayak gitu. Jadi kalau biasanya orang Jawa bayi baru lahir itu nggak ada ininya, nggak ada upacara atau ritualnya gitu, nggak ada. Oh berarti kayak ini aja ya, cuman cukur rambut ya, akikahan ya, gitu aja. Kalau itu kan dalam Islam gitu kan, tapi kalau untuk adat Jawanya beda lagi biasanya ngapain? Kalau orang kan mau nikah ada mandi kembangnya gitu kan, 7 bulanan juga ada. Kalau lagi 7 bulanan orang Jawa kan biasa banyak kegiatannya. Di sini satu kampung ada orang Jawa ini. Alvin orang Jawa, Rita orang Jawa. Tuh, berarti harus dilestarikan itu. Berarti penting nggak belajar antropologi? Jadi itu sedikit nggak ada gitu. Yang kebanyakan Ada. masalah. Jawa. Enggak, biasa juga orang-orang walaupun kita di Sumatera, tapi namanya orang Jawa tetap melestarikan tradisinya, harusnya. Harusnya kita lestarikan tradisi biar apa? Nggak terlupakan tradisinya, kayak gitu. Jadi harus nggak belajar antropologi sebenarnya? Biar kalian nggak ngikut western aja ya kan, K-pop, apalagi lagu barat, ya kan? Biar nggak itu aja ikutin. Biar tahu lo lagu Lengser Wengi gitu ya. Biar bisa bahasa Jawa. Kadang kan ada orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa. Ya kan? Tahu kan lagu Lengser Wengi gitu-gitu, tahu nggak? Atau Cicak Rowo gitu. Orang Batak apa bahasanya kan banyak yang tertinggal kita di generasi. Oke anak-anak, sudah selesai presentasi kita? Ya, Bu. Ready? Oke. Bisa ya? Bisa, Bu. Untuk presentasi Ibu batasi juga waktunya dalam waktu 25 menit. Harus selesai. Silakan presentasikan, berikan hasil yang terbaik. Sebentar. Nih, ada kata-katanya di sini Ibu buat di LKPD. Nih, yuk presentasi, berikan hasil terbaik. Oke? Harus melakukan yang terbaik di presentasi. Nanti juga silahkan ditanya ya. Silahkan bertanya, ini semua kelompok boleh bertanya, nggak Ibu batasi. Oke? Oke deh Ibu? Oke. Kita mulai ya. Silakan presentasi dari kelompok pertama. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok pertama silakan. Oke, kelompok pertama silakan presentasi. Oh ya, ini perwakilan kelompok aja ya. Jadi nggak usah semua maju, 3 orang aja seperti mereka, sudah benar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan studi kasus 1 yang berjudul Upacara Tedak Sitten dalam Tradisi Jawa. Sebelum masuk ke penjelasannya, perkenalkan nama saya Hafiz Maulana selaku moderator dan rekan saya Alia Tanjung. saya Alvin Syahri. Baiklah, kita akan masuk ke penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Alvin Syahri. Nanti agak kuat suaranya ya, biar kedengaran kawan-kawannya. Di Indonesia banyak upacara yang berkaitan dengan siklus hidup manusia, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Salah satunya adalah upacara tedak sitten dari budaya Jawa, yang merupakan ritual bagi anak yang pertama kali menginjakkan kakinya di tanah pada usia 7 atau 8 bulan. Upacara ini mengandung simbolisme dalam doa agar anak tumbuh kuat, sehat, dan berbakti kepada orang tua.
Namun, dengan perkembangan zaman dan globalisasi, banyak warga Jawa yang mulai meninggalkan upacara ini karena dianggap tidak relevan lagi atau terlalu rumit. Di sini saya ingin menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Permasalahannya, tradisi upacara tidak sitten yang merupakan bagian dari budaya Jawa dan mulai ditinggalkan oleh keluarga Jawa. Penyebabnya, kurangnya kesadaran akan makna simbolis. Banyak orang tidak lagi mengerti atau menganggap penting makna filosofis dan simbolis dari upacara seperti tidak sitten. Dampak erosi budaya lokal. Dengan semakin jarangnya upacara ini dilakukan, ada risiko hilangnya identitas budaya lokal dan keterputusan antar generasi dalam menjaga warisan budaya. Dampaknya, solusinya partisipasi masyarakat, melibatkan komunitas dan keluarga untuk lebih aktif dalam menjaga tradisi dengan membuat kegiatan komunitas yang memperingati upacara-upacara tradisional. Hal baru yang dipelajari, tradisi dapat dipertahankan dengan cara adaptasi tanpa harus mengorbankan makna esensialnya. Itulah penjelasannya yang tadi. Kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok yang lain ingin bertanya? Kelompok 2. Perkenalkan, saya Rangga Pertama dari kelompok lain bertanya tentang apa makna yang terkandung dalam upacara tidak sitten. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya ke kelompok 1, mengapa tidak sitten harus dilestarikan? Terima kasih. Kelompok 3, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merania dari kelompok 4 ini bertanya. Basaria dibutuhkan saat tidak sitten. Beri kami waktu sedikit untuk diskusi. Tunggu ya, teman-temannya diskusi dulu ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang akan dijawab oleh kalian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang tadi soalnya apa makna yang terkandung dalam upacara tidak sitten. Nah, biasanya upacara ini orang tua mengangkat anaknya untuk membersihkan kaki sebelum menapasikan anaknya ke tanah. Nah, kegiatan ini mempunyai makna bahwa si anak mulai menapaki kakinya ke tanah, yang berarti mulai menapaki kehidupan yang perlu dilakukan dengan suci hati. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Ini saya akan menjawab
dari pertanyaan kelompok 3, kenapa tedak siten harus dilestarikan? Karena tedak siten atau upacara turun tanah merupakan upacara yang dilakukan sebagai peringatan bagi manusia akan pentingnya makna hidup di atas bumi yang mempunyai relasi, yaitu relasi antara manusia sama Tuhannya, relasi sesama manusia, atau relasi juga dengan lingkungan alam sekitarnya. Terima kasih. Pertanyaan yang kelompok 4, apa saja yang dibutuhkan saat tedak siten? Yang pertama itu adalah pelengkap penggunaan tedak siten, jada atau tetel 7 warna, jenang buwok, yang ketiga nasi tumpeng dan lengkung pitik atau ayam kampung dulu, yang keempat jajanan besar, yang keenam tangga atau pondok, yang ketujuh kandungan ayam dan perlengkapannya, dan yang terakhir adalah taman. Setelah jawaban yang kami dapatkan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Ibu ambil ya jawabannya ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan tentang pergeseran tradisi dalam era modernisasi. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama sebagai moderator. Saya Intan Nurhaini. Saya Niko Fitri. Masuklah ke penjelasannya langsung. Yang akan dijelaskan oleh Intan Nurhaini. Skenario masalah pergeseran tradisi dalam era modernisasi. Intan, suaranya yang kuat ya, Nak. Oke. Di sebuah kota kecil, festival tradisional yang biasanya diadakan setiap tahun mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Festival tersebut dianggap kuno dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Para orang tua merasa khawatir bahwa tradisi ini akan hilang. Sementara anak-anak muda lebih tertarik pada kegiatan yang lebih modern seperti konser musik. Intan, sebentar Nak. Agak dikuatkan lagi, kawan-kawannya di sana dengar nggak? Nggak dengar kawannya. Kuatkan lagi suaranya. Seperti konser musik dan acara yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan. Terjadi perdebatan antara kedua generasi ini. Orang tua ingin mempertahankan tradisi, sementara anak muda merasa perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Di sini saya akan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Permasalahannya adalah terjadi perdebatan antara generasi muda dan generasi tua terkait pelestarian festival tradisional di kota kecil tersebut. Penyebabnya adalah kurangnya edukasi tentang tradisi. Anak muda mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai makna mendalam di balik festival tersebut, sehingga menganggapnya sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan. Dampaknya adalah erosi budaya. Jika festival tradisional tidak lagi diadakan, ada potensi hilangnya identitas budaya lokal yang merupakan warisan leluhur warga setempat. Solusinya adalah dialog antar generasi, yaitu membuka ruang dialog antara generasi muda dan generasi tua untuk mencari titik temu. Masyarakat perlu mendiskusikan bagaimana tradisi dapat dilestarikan namun tetap memberikan ruang bagi inovasi dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal baru yang dipelajari adalah pendidikan perlu ditingkatkan untuk menjaga keberlangsungan tradisi lokal dan di tengah derasnya arus globalisasi. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Kalau lain ingin bertanya, Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulan Dias,
Prita, kuat sedikit suaranya, nak, nggak dengar. Perkenalkan, nama saya Prita Julia, saya dari kelompok 1. Bagaimana seorang antropologi memandang konflik ini? Apakah ada bapak lain yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ibrahim Sabriansyah. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu apa peran antropologi dalam memahami perubahan budaya? Terima kasih. Apakah ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya ingin bertanya, apa masalah utama dalam skenario ini? Izinkan kami berdiskusi sebentar. Ya. Bagus-bagus ya pertanyaannya ya. Kelompok lain udah maju. Kelompok lain udah maju. Udah maju. Ya. Sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain kita. Bacakan oleh Anissa. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang soalnya adalah bagaimana seorang antropolog memandang konflik ini. Seorang antropolog akan melihat konflik ini sebagai contoh akulturasi, yaitu proses perpaduan budaya yang terjadi ketika dua budaya atau lebih saling berinteraksi. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Soalnya yaitu, apa peran antropologi dalam memahami perubahan budaya? Peran antropologi dalam memahami perubahan budaya ada 3, yaitu meneliti dan menganalisis budaya, menyediakan perspektif yang berbeda, dan memfasilitasi dialog. Dan jawaban yang untuk kelompok 4, apa masalah utama dalam skenario ini? Yang pertama, kurangnya komunikasi, kurangnya pemahaman, persepsi negatif, dan kehilangan identitas. Apakah jawaban kami terima? Terima. Demikianlah presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau KPD-nya Ibu Antia, Intan. Oke. Terima kasih. Bagus ya presentasinya ya. Bagus. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3. Silakan maju. Pergeseran budaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan studi kasus kita yang berjudul pergeseran budaya. Sebelum masuk di penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, selaku moderator. Dan teman saya Dian. Saya Modestia Pradita. Setelah nama-nama kelompok kami, masuklah penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebuah desa di wilayah pegunungan mengalami pergeseran budaya yang signifikan. Dahulu, masyarakat desa ini hidup secara komunal dan menjunjung tinggi tradisi gotong royong. Namun, dengan masuknya teknologi dan modernisasi, nilai-nilai tradisional mulai memudar. Sebagian besar anak muda memilih untuk bekerja di kota besar,
meninggalkan pekerjaan bertani yang merupakan mata pencaharian untuk nama dewasa. Konflik antara generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang memilih modernisasi mulai muncul. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Devi Anggraini. Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pertama, permasalahannya adalah terjadi pergeseran budaya di desa pegunungan yang sebelumnya Devi, mohon maaf nak, suaranya dikuatin ya, nggak dengar kawan-kawannya. Dengar nggak yang lain? Nah, ya, dikuatin ya nak. Oke. menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pertama, permasalahan yaitu terjadi pergeseran budaya di desa pegunungan yang sebelumnya memiliki kehidupan komunal dengan nilai gotong royong yang kuat. Penyebabnya yaitu perubahan gaya hidup. Kehidupan di desa yang cenderung berbasis komunitas dan gotong royong mulai dianggap tidak relevan. Ketiga, dampaknya yaitu erosi nilai tradisional. Nilai-nilai gotong royong yang merupakan bagian penting dari kehidupan sosial desa mulai memudar. Ini bisa menyebabkan penurunan solidaritas sosial dan keterikatan antar warga desa. Solusinya yaitu peningkatan keterampilan pemuda desa. Pemerintah dan komunikasi bisa bekerja sama untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi generasi muda yang berorientasi pada pengembangan desa. Dan yang terakhir, hal baru yang dipelajari. Urbanisasi dan migrasi keluar desa diimbangi dengan menciptakan peluang ekonomi dan inovasi berkelanjutan di desa sendiri. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Di sini kami ingin membuka sesi tanya jawab kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Utama dari kelompok 2 yang dimainkan kelompok 3. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan budaya di desa? Terima kasih kepada kelompok yang lain yang ingin bertanya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mencari. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu pertanyaannya, bagaimana pandangan antropologi mengenai konflik antara generasi tua dan generasi muda? Terima kasih. Kepada kelompok lain ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Emrehan dari kelompok 4 ingin bertanya. Berdasarkan studi antropologi, bagaimana hubungan antara modernisasi dan tradisi dalam suatu masyarakat? Terima kasih buat Romen. Kami di sini ingin berdiskusi sebentar, apakah boleh? Sabar ya, kawan-kawannya lagi diskusi. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain yang akan dijawab oleh Mona Cynthia. Pada Mona kami persilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, analisis apa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan budaya di desa tersebut? Faktor-faktor yang menyebabkan budaya di desa tersebut meliputi pengaruh dari luar seperti globalisasi dan interaksi dengan masyarakat lain. Selain itu, perubahan sosial seperti perubahan nilai dan norma juga dapat mempengaruhi perubahan budaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana pandangan antropologi mengenai konflik antara generasi tua dan generasi muda? Pandangan antropologi mengenai konflik antara generasi tua dan generasi muda biasanya berfokus pada perbedaan nilai dan pandangan antara kedua generasi tersebut. Generasi tua cenderung mempertahankan tradisi dan nilai-nilai lama, sedangkan generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi.
Pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, berdasarkan studi antropologi, hubungan antara modernisasi dan tradisi dalam suatu masyarakat. Jawabannya, dalam studi antropologi, hubungan antara modernisasi dan tradisi dalam suatu masyarakat biasanya bersifat kompleks. Meskipun modernisasi dapat mempengaruhi perubahan tradisi, tradisi juga dapat mempengaruhi proses modernisasi. Masyarakat yang modern tidak selalu meninggalkan tradisi mereka, tetapi mereka mungkin mengadaptasi atau mengintegrasikan tradisi tersebut dengan cara yang baru. Apakah jawaban kami terima kepada kelompok lain? Demikianlah presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Mana dia LKPD-nya? Dari Bu Amir. Oke, makasih. Oke, kita masuk ke kelompok terakhir ya. Oke, masih semangat? Masih. Oke, kelompok terakhir silakan maju. Kelompok 4 ya. Tepuk tangannya belum? Belum. Oke, diperhatikan ya, disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan studi kasus 4 yang berjudul Tradisi Mangupah dalam Masyarakat Batak. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Rivalio Kinesmana selaku moderator dan rekan saya Sania Cita. masuklah ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh Sania Aziza. Teman-teman, di sini kami dapat soal yaitu studi kasus 4. Skenario masalah kami adalah tradisi mangupah dalam masyarakat Batak. Di Sumatera Utara, suku Batak memiliki tradisi mangupah, sebuah ritual adat yang dilakukan untuk memberikan doa restu kepada seseorang yang akan melaksanakan peristiwa penting dalam hidupnya, seperti pernikahan, berangkat merantau, ataupun memasuki rumah baru. Tradisi ini biasanya dipimpin oleh tetua adat, diiringi dengan doa dan pemberian makanan simbolis sebagai tanda restu dan juga berkah. Namun, seiring dengan modernisasi dan migrasi masyarakat Batak ke kota-kota besar, tradisi ini semakin jarang dilakukan, terutama di kalangan generasi muda. Mereka menganggap tradisi tersebut kurang relevan dan lebih memilih pendekatan modern untuk berbagai perayaan. Akibatnya, banyak generasi muda yang tidak lagi mengenal nilai-nilai budaya ini. Dari hasil diskusi kami menganalisis dan mengevaluasi sebuah proses pemecahan masalah yang terbagi dalam 5 sub. Yang pertama yaitu permasalahan yang dapat kita simpulkan adalah tradisi mangupah di Sumatera Utara ini merupakan ritual adat penting bagi masyarakat Batak sehingga mulai ditinggalkan ketika masyarakat Batak merantau ke kota-kota besar. Penyebabnya adalah kurangnya edukasi budaya. Generasi muda yang tumbuh di kota-kota besar kurang terpapar pada edukasi tentang tradisi dan nilai-nilai penting budaya adat Batak. Akibatnya, mereka tidak merasa lagi terhubung dengan warisan budaya tersebut. Dampak yang dapat kami simpulkan adalah erosi atau lengsernya identitas budaya. Dengan semakin jarangnya tradisi mangupah ini dilakukan, nilai-nilai budaya Batak yang terkandung dalam ritual tersebut mulai memudar di kalangan generasi muda. Ini mengakibatkan hilangnya identitas budaya Batak terhadap masyarakat secara bertahap atau secara perlahan-lahan. Solusi yang dapat kami berikan adalah dengan cara memberikan edukasi budaya. Masyarakat Batak, terutama yang tinggal di daerah perkotaan, perlu memperkenalkan kembali nilai-nilai tradisi mangupah tersebut kepada generasi muda melalui edukasi atau pembelajaran, baik secara formal maupun informal, seperti memasukkan atau memberikan pelajaran budaya lokal dengan kurikulum sekolah. Hal yang baru ataupun hal kesimpulan yang dapat kita pelajari adalah antropologi mengajarkan bahwa tradisi dan budaya dapat berkembang dan beradaptasi dengan waktu. Hal ini membuka peluang untuk mempertahankan nilai-nilai inti suatu tradisi dengan mengubah aspek-aspek praktisnya agar tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lagi dari kelompok 2, sifatnya para kelompok mengenai apa yang dipelajari tentang pemikiran tradisi upah dalam masyarakat kota. Terima kasih. Ada yang lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melestarikan tradisi tersebut di era modern? Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya ke kelompok 4. Mengapa tradisi Pramuka dianggap penting oleh masyarakat Batak? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi sedikit. Oke, silakan. Kelompok terakhir ya ini ya. Sabar. Masih diskusi mereka. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Bisa Fitri. Adapun pertanyaan dari kelompok 2 yaitu apa yang dipelajari tentang pentingnya tradisi Mamuka dalam masyarakat Batak. Mamuka lebih dari sekadar upacara adat. Mamuka adalah cara hidup masyarakat untuk menghubungkan masa lalu, masa kini, masa depan, dan untuk menambah semangat serta untuk menanamkan rasa sikap bersyukur yang jawabannya silakan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1 yang berikutnya. Pertanyaan kelompok 1 yaitu apa saja tantangan yang dihadapi dalam melestarikan tradisi tersebut di era modern. Tantangannya adalah adanya globalisasi, modernisasi dalam perubahan sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Batak, serta kurangnya kesadaran dan apresiasi dalam nilai-nilai tersebut. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab. Pertanyaannya, mengapa tradisi Mamuka dianggap penting oleh masyarakat Batak? Jawabannya, tradisi Mamuka dianggap penting oleh masyarakat Batak karena untuk menghormati para leluhur serta untuk memohon berkah kepada mereka. Dan jawabannya silakan. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi untuk hari ini. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, bagus ya presentasinya hari ini ya. Oke, sudah semua maju? Oke, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Coba dulu satu orang, ini berikan kesimpulan terbaikmu tentang pelajaran yang sedang berlangsung hari ini. Silakan. Kesimpulannya menurut saya adalah
Antropologi itu berasal dari kedua kata, yaitu antropos yang berarti manusia, sementara logos yang berarti ilmu. Jadi kita dapat simpulkan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sikap, perilaku, budaya manusia dalam masyarakat sehingga kita dapat mempelajarinya dan menghargainya. Itu berarti antropologi dapat membuka cakrawala pengetahuan kita terhadap tata cara hidup bermasyarakat manusia dari masa ke masa. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, masuk ke tahap-tahap terakhir. Apa itu? Post test. Silahkan dibuka lagi kuisisnya, nak. Kita kerjakan post testnya. Bisa? Oke, dibuka lagi linknya. Iya, kuisis. Dibuka kuisisnya, nak. Bisa masuk? Tunggu ya, Bu. Oke, 475048. Silakan masuk. Nanti ngisinya agak cepat ya. Oke? Insya Allah. Satu partisipan. Oh, Ibu lupa. Suaranya dimatikan ternyata. Biar asik pakai suara ya kan? Oke. Oke, lanjut terus. Iya, pintar. Lanjut terus. Oke. Sudah? Tunggu, Bu. Oke, kita mulai ya. Belum? Oke. Sudah mulai ya? Oke, start. 3, 2, 1, go. Oke, Alvin di posisi pertama ya. Yang kedua ada Ali ya. Oke, Revaldi naik ya. Oke. Dwi naik ke posisi 2 ya. Oke, Alvin posisi bertahan nih, nggak tergantikan. Oke, siapa yang mau menggantikan posisi 1? Oke, Alvin. Sudah mengisi semua? Ayo segera. Oke, Alvin pertama, Dwi kedua. Gila naik posisi 3 besar. Oke. Sudah semua mengisi? Oke, kita end. Tunggu, Bu. Oke. Sania naik ke posisi 2. Bagus sekali. Oke, ada lagi. Alvin posisi terkalahkan ya, Alvin ya. 1 ya. Oke, kita end ya. Udah ya. Oke, kita lihat sekarang. Oke, selamat Dwi, Sania, Alvin terbaik. Ganti berarti tadi ya, posisi 1 tadi siapa? Sania, sekarang Sania turun ke 2, tidak apa-apa. Oke, selamat. Oke, untuk tahap yang terakhir, kita kerjain refleksi. Ibu mau tahu nih perasaan kalian hari ini gimana sih belajar? Oke, silakan masuk, nak. Ini kodenya, sebentar. Apa, Bu, nomornya, Bu? Mentimeter, silakan dibuka mentimeternya. Oke, kalau nggak bisa pakai kodenya, silakan masuk pakai barcode.
Ini kodenya 28228167. 28228167. Silakan masuk. Udah masuk anak ibu? Oke. Oke. Sudah masuk? Oke. Saya baru belajar mengenai antropologi. Ilmu baru apa yang telah saya dapatkan setelah mempelajari antropologi? Ada yang senang, ada yang bahagia. Ini apa? Hai, halo. Gitu. Ada yang happy. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau menjawab? Mana lagi, Nak? Bisa masuk? Oke, ada yang harus menghargai sesama. Benar, itu dia. Apa lagi? Seru banget mempelajari tentang budaya. Kurang ayah. Oke, kita next pertanyaan kedua ya. Selanjutnya, kegiatan yang paling saya sukai. Ayo, yang paling senang ngapain hari ini? Apa ya? Ayo, yang paling senang hari ini. Kuis. Diskusi. Oke. Melihat, oh terima kasih. Ya Allah. Apa lagi? Saat presentasi, kuis, ice breaking. Iya, bener. Bertanya. Oke, melihat senyuman. Senyuman siapa yang mau dilihat? Oke ya. Kita lanjut pertanyaannya. Kegiatan yang paling sulit, Nak. Apa yang paling susah dari pembelajaran hari ini? Nothing. Oh, keren nih. Berarti semua mudah ya. Menjawab kuis, presentasi, jaringan kuis payah. Iya, itulah masalah kita ya kan. Apalagi menjawab pertanyaan susah ya. Oke. Apa lagi nih? Oke, ada semua berarti ya, Bang. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik. Apa itu? Sholat. Untuk pelajaran hari ini apa? Untuk pelajaran hari ini yang harus dilakukan lebih baik apa? Belajar. Lebih percaya diri, berusaha, saling menghargai. Bener. Oke, selanjutnya yang kelima ya. Perasaan hari ini. Apa perasaannya hari ini? Gembira, senang, happy, good smile. Senang, iya, deg-degan ibu. Nggak apa-apa anak ibu, oke ya. Very good, oh harus kuat. Oke ya, ini ada yang bercanda nih, sedih nggak dapat sawit 5 ton. Nggak apa-apa. Sekolah dulu ya kan. Oke, nah udah selesai ya Mentimeternya ya, silakan keluar dari Mentimeter. Oke, nah jadi Nak, sebentar. Sebelum ibu tutup, ibu kasih penguatan dulu. Jadi bahwasannya benar, kita itu penting untuk belajar antropologi. Karena apa? Sebagai bentuk agar kita mengenali identitas kita dan kita mengenali budaya kita. Serta kita juga bisa menghargai orang lain yang berbeda suku dengan kita. Betul? Betul. Oke. Sebelum ibu akhiri lagi, ibu mau memberikan tugas selanjutan. Silahkan untuk pertemuan selanjutnya itu dibaca materinya tentang prinsip dasar antropologi. Minggu depan kita bahas, oke? Oke. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Silakan ketua kelas ditutup Nak kelasnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.